Halo teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Who Am I? Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Benjamin yang sangat ahli dalam urusan komputer. Ia hampir tidak memiliki teman di sekolahnya dan ia pun sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Benjamin sebenarnya memendam perasaan pada temannya yaitu Mary. Kemampuannya dalam komputer pun membuatnya berkenalan dengan Max yang memiliki misi untuk meretas situs-situs yang ada di dunia. Akan tetapi, Max membutuhkan tenaga Benjamin untuk mempermulus misi rahasianya itu. Benjamin pun menerima tawarannya tersebut. Di sana, Benjamin bertemu dengan dua orang teman Max lainnya. Mereka adalah Stephen dan Paul. Lalu mereka menamai diri mereka sendiri dengan sebutan Clay yang merupakan singkatan dari Clones Logging at You. Mereka berempat pun memiliki tujuan untuk meretas sistem keamanan dan membuat lelucon tentang keuangan di dunia. Akan tetapi, aktivitas mereka pun menarik perhatian dari Europol yang dikepalai oleh Hannah Lindbergh. Mereka pun dikejar oleh para Europol terkait aksi-aksi mereka yang telah mengacaukan banyak sistem keamanan. Nah, dari video yang telah kita lihat, film yang berjudul Who Am I tersebut erat kaitannya loh dengan teori psikoanalisis. Sigmund Freud, seorang dokter Austria, mengembangkan teori psikoanalisis pada tahun 1900-an. Menurut teori Freud, pengalaman sadar hanyalah sebagian kecil dari susunan dan pengalaman psikologis kita. Teori ini berfokus pada pengaruh dari alam bawah sadar terhadap pikiran, perilaku, dan perkembangan manusia. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama yaitu sadar atau konsius. Contoh dari kesadaran adalah pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Seperti halnya yang terjadi di dalam film, Benjamin merasa marah ketika melihat kedekatan antara Max dan Mary. Lalu ketika Benjamin memiliki perasaan kepada Mary. Selanjutnya ketika kelompok Clay melakukan hacking atau hacker, pastinya mereka berada dalam keadaan sadar. Yang kedua yaitu prasadar atau preconscious. Bisa muncul kesadaran dalam bentuk mimpi, lamunan, salah ucap, hayalan, dan sebagainya. Seperti halnya Benjamin berhayal ia saling mencintai dengan Mary, lalu ia menikah dan mempunyai anak dan hidup bahagia. Dan yang ketiga yaitu fase tidak sadar. Tingkatan ini berisi insting, impuls, keinginan, dan pengalaman traumatik. Seperti halnya yang terjadi pada Benjamin, ia merasa trauma karena melihat ibunya bunuh diri dengan cara gantung diri. Ia berada dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya yaitu ada struktur kepribadian. Yang pertama yaitu id, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang tujuannya adalah pengurangan ketegangan secara langsung dan pemaksimalan kepuasan. Contohnya ketika Benjamin ia ingin merasa diakui dan juga dihargai sehingga ia melakukan penghackeran dan merasa puas dan juga senang. Yang kedua yaitu ego adalah menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan kepribadian. Peran ego ini terlihat ketika Benjamin mulai merencanakan strategi yang lebih berhati-hati untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok Clay. Dan yang ketiga yaitu superego, mencakup hati nurani yang mencegah kita berperilaku tidak pantas secara moral dengan membuat kita merasa bersalah jika kita berbuat salah. Ketika Benjamin menyadari jika melakukan peretasan sistem ialah perilaku kejahatan kriminal dunia maya. Nah, mungkin itu sedikit review tentang film UMI yang dikaitkan dengan teori psikoanalisis. Terima kasih.